Banyu Adiguna adalah seorang pria tampan dan berwibawa. Pemilik Adiguna Corp, sebuah konglomerat perusahaan yang berfokus pada konstruksi dan investasi real estate. Kehadirannya memancarkan kekuasaan. Dari potongan jasnya yang sempurna hingga tatapan tajamnya yang seolah mampu menghitung nilai segala sesuatu di sekitarnya. Telah menikah selama bertahun-tahun, ia tidak hanya membangun sebuah kerajaan beton dan baja, tetapi juga sebuah keluarga. Itch memiliki 5 orang anak, tetapi istrinya, cahaya hidupnya, meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan mobil, meninggalkannya sendirian untuk membesarkan anak-anak dan mengisi kekosongan yang terasa terlalu besar untuk diisi. Dereva adalah 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, salah satunya Kirana, seorang remaja yang baru-baru ini berubah menjadi badai pemberontakan, membawa lebih banyak tantangan ke dalam kehidupan sehari-hari sang miliuner yang sudah kacau. Situasi mulai di luar kendali. Rapat bisnis terganggu oleh telepon dari sekolah, kontrak bernilai miliaran ditandatangani dengan pikiran yang cemas tentang demam anak bungsunya. Lebih dari sekali, Banyu harus meninggalkan presentasi penting untuk menjemput salah satu anaknya yang berkelahi di sekolah, atau menenangkan mereka dari mimpi buruk di malam hari. Rata-rata ia tidur hanya 4 jam semalam, selalu dengan ponsel di samping tempat tidur, menunggu keadaan darurat berikutnya. Rambutnya yang dulu hitam legam mulai menunjukkan uban di pelipis. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan malam-malam tanpa tidur, dan senyumnya yang dulu bisa menerangi ruangan manapun, kini menjadi langka dan dipaksakan. Ibunya, Ibu Ratna, seorang wanita dengan raut wajah halus dan postur tegap, mengamati kemunduran putranya dengan hati yang pedih. Ia memutuskan untuk campur tangan. Ia tidak tahan lagi melihat putranya tercekik oleh tanggung jawab, mencoba menjadi ayah, ibu, dan CEO pada saat yang bersamaan. Banyu enggan mengakui bahwa ia butuh bantuan, enggan memanggil pengasuh, bersikeras bahwa ia bisa mengatasi semuanya sendiri, bahwa akan menjadi pengkhianatan terhadap kenangan mendiang istrinya jika membiarkan wanita lain merawat anak-anaknya. Tetapi Ibu Ratna tahu bahwa putranya berada di ambang kehancuran, dan karena itulah ia mengambil keputusan untuk menyewa seorang profesional berpengalaman seorang diri. Begitulah cara Dewi Lestari masuk ke dalam kehidupan keluarga itu. Muda, sederhana, dan rendah hati, ia tinggal di sebuah kampung yang ramai dan penuh warna, di mana semua orang saling kenal dan pintu rumah selalu terbuka. Putri seorang tukang kayu dengan tangan kapalan, dan seorang ibu rumah tangga dengan senyum manis, Dewi selalu memiliki kasih sayang khusus untuk anak-anak, sebuah anugerah untuk menenangkan tangisan dan menciptakan permainan. Sejak kecil, ia merawat keponakannya, anak-anak tetangga, mengadakan lomba di jalan, dan dikenal di kampung sebagai gadis yang pandai mengurus anak kecil. Pekerja keras dan penuh tekad, ia menerima kesempatan itu dengan harapan yang bersinar di matanya, meskipun ia tahu tantangannya akan besar. Ibunya, saat melihatnya mengemasi koper sederhana dengan beberapa potong pakaian, memegang tangannya dan berkata, "Putriku, hatimu sangat besar. Bawalah itu bersamamu dan semuanya akan baik-baik saja." Saat tiba di rumah mewah itu, sebuah raksasa marmer dan kaca yang seolah menyentuh langit, Dewi merasa gugup. Gerbang otomatis terbuka perlahan, menampakkan taman yang luasnya setara dengan seluruh kampungnya. Air mancur hias memancarkan air jernih, dan patung-patung marmer menghiasi jalan setapak. Ia disambut oleh Ibu Ratna, yang menyapanya dengan senyum hangat, tetapi dengan tatapan yang mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Selama wawancara, sang matriark berbicara terus terang, menggambarkan medan perang yang menanti karyawan barunya. Ia menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda dan kompleks. Yang satu pendiam dan pemalu, hampir seperti hantu di rumahnya sendiri, menghabiskan waktu berjam-jam di kamar membaca buku atau menggambar dalam diam. Yang lain adalah badai energi, super berantakan, mampu mengubah ruang yang rapi menjadi zona perang dalam hitungan menit. Yang tengah dramatis, mengubah insiden kecil apapun menjadi opera, menangis berjam-jam jika seseorang menyentuh mainan favoritnya. Dan akhirnya, si remaja, Kirana, yang sedang melewati fase pemberontakan yang membuat semua orang pusing, keluar diam-diam, menjawab dengan ketus, dan mengunci diri di kamar berhari-hari. Ibu Ratna kemudian memanggil anak-anak untuk bertemu Dewi, salah satu kandidat pengasuh. Mereka masuk ke ruangan berbaris, seperti prajurit kecil yang memeriksa anggota baru. Reaksi mereka adalah ketidakpedulian yang diperhitungkan, sebuah fakta diam yang dipimpin oleh yang tertua. Kirana hanya menatapnya dengan jijik, tatapan tajam yang seolah berkata, "Kamu tidak akan bertahan sehari pun," sebelum kembali ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Suara itu bergema di seluruh ruangan mewah.
Yang lain mengikuti teladannya, pergi satu persatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Ratna menghela napas, suara lelah yang mengungkapkan berbulan-bulan pertempuran yang sia-sia, dan mengumumkan bahwa ia harus pergi, tetapi memastikan bahwa putranya, Banyu, akan segera datang untuk menyelesaikan pembicaraan. Sambil menunggu, duduk di tepi sofa yang mungkin lebih mahal dari rumahnya, Dewi mengamati detail di sekitarnya, lukisan mahal di dinding, lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya sore, lantai marmer yang begitu berkilau hingga tampak seperti cermin. Segalanya di sana bernapaskan kemewahan, dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya. Seorang asisten rumah tangga melewatinya dan menawarkan, "Mau minum air atau jus, Mbak?" Gadis muda itu menjawab, "Tidak, terima kasih." Kemudian, sebelum pergi, asisten itu membungkuk dan berkata dengan suara pelan, hampir seperti rahasia, "Mbak ini kandidat ke-5 minggu ini. Tidak ada yang tahan bahkan semenit pun. Anak-anak itu mustahil diurus. Ada yang cuma tahan 3 jam sebelum pergi sambil menangis. Yang lain bersumpah tidak akan pernah bekerja dengan anak-anak lagi. Semoga beruntung, Mbak akan membutuhkannya." Hari pertama itu, pada kenyataannya menjadi kegagalan total. Diarahkan oleh kakak perempuan mereka, anak laki-laki yang berantakan dan gadis yang dramatis menciptakan pertengkaran yang spektakuler. Jeritan, tuduhan, dan tangisan yang direkayasa menggema di seluruh rumah. Anak laki-laki itu sengaja mendorong adiknya, dan ia jatuh ke lantai berpura-pura kesakitan luar biasa, mengerang seolah-olah semua tulangnya patah. Ketika Dewi mendekat untuk berbicara, mencoba menengahi konflik dengan ketenangan yang ia pelajari di kampung, berjongkok agar sejajar dengan mereka, ia merasakan sesuatu yang dingin dan lengket mengalir di kepalanya. Kirana, yang berdiri di puncak tangga dengan senyum kemenangan, telah menuangkan seluruh teko berisi campuran kental, yang tampak seperti campuran jus alpukat dengan jeli hijau, ke kepalanya. Cairan itu mengalir melalui rambutnya, wajahnya, menodai pakaian sederhananya. Anak-anak itu meledak dalam tawa kejam, menunjuk ke arahnya dan bersorak seolah-olah mereka baru saja memenangkan perang. Dewi pulang ke rumah dalam keadaan kotor, terhina, tetapi anehnya tidak terkalahkan. Di dalam bus yang penuh sesak, orang-orang menatapnya dengan aneh karena noda hijau di pakaiannya dan bau alpukat. Ia tetap menegakkan kepalanya, memikirkan mata sedih anak-anak itu di balik semua kekejaman mereka. Banyu, saat mengetahui apa yang terjadi ketika ia tiba di rumah malam itu, merasakan kemarahan dan ketidakberdayaan menguasainya. Ia menghukum anak-anak, suaranya yang biasanya tenang dan berwibawa terdengar seperti guntur. "Kalian akan membuat ayah gila. Bagaimana ayah bisa mempekerjakan pengasuh jika kalian mengusir semuanya? Kalian pikir ayah suka melihat kalian bertingkah seperti anak liar? Ibu kalian pasti akan sangat kecewa." Saat menyebut ibu mereka, Kirana merasakan tusukan di dadanya, tetapi ia tetap memasang wajah keras, melipat tangannya dengan menantang. Yang mengejutkan semua orang, terutama Banyu, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Dewi muncul di depan pintu rumah mewah itu. Bersih, dengan rambut diikat sanggul rapi dan tekad yang sama di matanya. Banyu menyambutnya di pintu, tak bisa berkata-kata, benar-benar terkejut. Ia meminta maaf. Malu atas perilaku anak-anaknya, suaranya syarat dengan rasa malu. Dewi hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Pak. Saya tahu cara menanganinya. Saya sudah pernah mengurus anak-anak sulit sebelumnya. Dan lihat, di lubuk hati mereka, mereka tidak jahat. Mereka hanya sedang terluka." Percakapan mengalir secara alami, dan Banyu mendapati dirinya mencurahkan isi hatinya tentang kesulitan, tentang kerinduannya pada istrinya, tentang ketakutannya gagal sebagai seorang ayah, tentang malam-malam ia terbangun berkeringat karena mimpi buruk di mana ia juga kehilangan anak-anaknya. Ia berbicara tentang bagaimana ia merasa bersalah karena tidak bisa mengurus semuanya, karena sering absen di rapat sekolah, karena tidak tahu cara menyisir rambut anak-anak perempuannya, atau berbicara tentang masalah remaja. Ia menatap gadis muda sederhana itu dan melihat kekuatan yang tidak ia temukan pada orang lain, sebuah cahaya yang telah padam dalam hidupnya sejak istrinya pergi. "Saya rasa kamu adalah orang yang tepat," katanya akhirnya. Ia mempekerjakannya hari itu. "Kamu bisa mulai besok. Saya akan berikan jadwal mereka, daftar makanan yang boleh mereka makan, alergi yang dimiliki beberapa dari mereka, jam sekolah, latihan, terapi, les musik, ya, cukup banyak, tapi saya percaya padamu." Dewi tersenyum, menerima tantangan itu dengan keberanian seseorang yang tidak akan rugi apa-apa dan bisa mendapatkan segalanya. Keesokan paginya, Dewi memulai pekerjaannya. Sementara Banyu bangun dan bersiap-siap, suara pancuran menutupi kesunyian rumah. Dewi sudah berada di dapur,
membaca kertas berisi seluruh jadwal anak-anak. Itu adalah daftar yang sangat panjang. Balet, renang, terapi, les piano, judo, bahasa Inggris. Setiap anak memiliki rutinitas yang berbeda, jadwal yang tumpang tindih, di lokasi yang tersebar di seluruh kota. Asisten rumah tangga yang sama dari hari sebelumnya mendekat dengan secangkir kopi. Begini mbak, mereka bangun jam 6. Jam 7 mereka ke sekolah. Mbak siapkan mereka lalu tunggu di sini sampai sopir datang. Kirana sekolahnya sore. Awasi dia, karena anak itu lebih merepotkan dari gabungan semua anak lain. Dia sudah kabur dari rumah 3 kali loh. Pernah sekali dia menginap semalaman di rumah temannya tanpa memberitahu. Ayahnya hampir mati karena khawatir. Dewi tersenyum dan berkata, "Kelihatan kok." Dewi melakukan pekerjaannya dengan kesabaran yang nyaris suci. Ia harus menahan sikap kasar, pintu yang dibanting, dan tatapan jijik. Ada hari-hari di mana ia menemukan barang-barangnya disembunyikan, ponselnya dimasukkan ke dalam toilet, pakaiannya dinodai cat. Tapi ia tidak menyerah. Hanya salah satu anak laki-laki, yang paling pemalu, yang menghormatinya, mengamatinya dari jauh dengan rasa ingin tahu. Namanya Rafa, usianya 8 tahun, dan kadang-kadang ia meninggalkan gambar-gambar kecil di bawah pintu kamarnya, gambar bunga dan hati, seolah-olah itu adalah cara diamnya untuk mengucapkan terima kasih karena ia tetap tinggal. Saat pulang kerja, kelelahan, Dewi bercerita kepada orang tuanya tentang anak-anak itu dan kekacauan yang mereka buat. Ibunya sambil menambal kaus kaki berkata, "Kasihan sekali ayah itu harus mengurus bisnis dan juga 5 anak sendirian. Pasti sulit sekali." Ayahnya, sambil mengamplas sepotong kayu, menambahkan, "Orang kaya seperti itu berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Tapi pada akhirnya, anak-anak butuh cinta dan perhatian." Dewi menatap langit-langit kamarnya yang sederhana, dinding yang catnya mengelupas dan kipas angin tua yang berputar perlahan, menjawab, "Benar Bu, tapi aku akan mencoba mengubah keadaan di rumah itu. Aku tahu aku bisa." Suatu hari, ketika semua anak sudah di rumah, keheningan yang tegang menyelimuti udara, Dewi memanggil mereka ke ruang utama. "Kalian mau bersenang-senang?" tanyanya dengan binar di matanya. Kirana, yang berbaring di sofa dengan ponsel di tangan, menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari layar, "Kami tidak butuh kamu untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan." Dewi berjalan ke arahnya dan dengan gerakan lembut mengambil ponsel dari tangannya. "Mulai hari ini, ponsel kalian akan disimpan. Kalian hanya akan menggunakannya di sore hari, selama beberapa jam. Setelah itu kalian akan belajar dan bermain. Anak-anak di kampungku bermain di luar, berlari, memanjat pohon, bermain bola di jalan sampai gelap. Kalian hanya berbaring di sofa, itu membosankan sekali. Kalian bahkan tidak saling bicara, masing-masing di dunia sendiri. Itu bukan hidup." Anak-anak mengeluh, berteriak, dan marah. Itu sulit, pemberontakan yang sesungguhnya. Kirana mencoba merebut kembali ponselnya, yang lebih kecil menangis dan meronta. Tetapi Dewi tetap teguh, menyimpan semua perangkat itu di dalam kotak yang terkunci. Untuk mencairkan suasana, ia membawa mereka ke bioskop, sesuatu yang tidak mereka lakukan selama berbulan-bulan. Mereka memilih film petualangan, dan Dewi membelikan popcorn untuk semua, membiarkan mereka memilih ukuran dan rasa. Setelah itu, mereka semua berjalan-jalan di mall, di mana ia membelikan es krim, membiarkan mereka memilih rasa dan topping. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, anak-anak tertawa bersama, membuat lelucon tentang film dan mengotori wajah mereka dengan es krim. Tetapi Kirana selalu tampak murung. Dinding ketidakpedulian mengelilinginya, menjaga jarak dan hanya menjawab dengan 1 atau 2 kata. Sudah malam ketika Dewi berbicara dengan Banyu sebelum pulang. Ia menceritakan tentang perilaku Kirana, tentang bagaimana gadis itu seolah membawa beban tak terlihat di pundaknya. Sang ayah, dengan tatapan kosong ke jendela di mana bulan mulai muncul, menjawab, "Masa remaja ini sangat sulit dihadapi." Dan dia sangat merindukan ibunya. "Aku dengar dia dibully di sekolah karena dia satu-satunya yang tidak didampingi ibunya di pesta hari ibu. Ibu-ibu lain membuat kelompok dan Kirana duduk sendirian di sudut. Dia pulang sambil menangis, dan aku tidak tahu harus berbuat apa, harus berkata apa. Terlebih lagi, dia menyalahkanku atas kematian mendiang istriku. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Hari itu, aku yang mengemudi, dan seorang pemuda mabuk menabrak mobil kami. Aku mencoba menghindar, tetapi tidak berhasil. Aku selamat, tapi dia tidak. Dan Kirana ada di kursi belakang. Dia melihat semuanya. Suaranya tercekat, rasa sakitnya masih terasa mentah, matanya berkaca-kaca. Dewi mendengarkan semuanya dalam diam. Hatinya pilu untuk keluarga yang hancur itu. Merasakan air mata mengalir di wajahnya sendiri. Dia pulang ke rumah dan berpikir,
Gadis ini sebenarnya butuh perhatian yang berbeda. Dia perlu merasa dilihat, didengar, dicintai. Aku akan mencoba membantunya. Aku akan menunjukkan padanya bahwa dia pantas bahagia lagi. Seiring waktu, Dewi mulai menghadiri rapat sekolah Kirana menggantikan ayahnya, yang selalu terjebak dalam perjalanan bisnis. Dewi datang ke pertunjukan teater, meskipun Kirana hanya berperan kecil sebagai pohon di latar belakang, dan bertepuk tangan dengan antusiasme tulus berteriak, "Kamu hebat sekali!" Saat gadis itu lewat, ia menunjukkan minat untuk mendengarkan si remaja, ingin tahu tentang musik favoritnya, ketakutan terdalamnya, kemarahan tersembunyinya. Ia begadang untuk mengobrol dengannya tanpa menghakimi, hanya mendengarkan. Suatu hari, Kirana, terkejut dengan perhatian tulus yang bahkan tidak diberikan oleh keluarganya sendiri, bertanya, "Kamu tidak menganggapku cengeng atau menyebalkan? Biasanya orang dewasa tidak mendengarkan kami, menganggap semuanya berlebihan, seolah kami tidak punya masalah nyata." Dewi duduk di sampingnya di tempat tidur yang berantakan, menyingkirkan beberapa pakaian yang berserakan, dan berkata, "Aku tahu ini fase yang terkadang rumit, tapi tidak semuanya berlebihan. Bagaimanapun, kalian punya perasaan, dan perasaan itu nyata dan valid. Kamu berhak merasa sedih, marah, bingung. Kehilangan ibumu tidak mudah, dan tidak ada seorang pun di sini yang menghakimimu karena itu." Tetapi persahabatan sejati mereka memuncak ketika suatu hari saat menjemput Kirana di sekolah, Dewi melihat dari kejauhan beberapa siswa mengganggunya, mendorongnya ke dinding dan tertawa kejam. Ia mendengar mereka memanggilnya anak yatim, aneh, gadis tanpa ibu. Darah Dewi mendidih. Ia mendekat dengan langkah mantap, matanya bersinar karena amarah yang tertahan, dan berkata dengan suara yang tidak menerima bantahan, "Dengar baik-baik. Jika kalian tidak berhenti mengganggu anakku, aku sendiri yang akan membereskan kalian satu persatu. Dan aku akan memberitahu orang tua kalian semua yang kalian lakukan di sini. Aku akan berdiri di depan gerbang sekolah ini setiap hari mengawasi kalian. Paham?" Takut dengan wanita yang penuh tekad itu, anak-anak laki-laki itu segera menjauh, menggumamkan permintaan maaf. Kirana tertawa, tawa tulus untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, merasakan gelombang rasa terima kasih. "Wow, kamu mengusir mereka. Tidak ada yang pernah melakukan itu untukku sebelumnya." Kemudian, saat waktunya pengasuh itu pulang, gadis itu berkata, hampir dengan bisikan malu, "Terima kasih, Dewi, sungguh." Sang ayah mengamati adegan itu dari jendela kantor, tidak mengerti kegembiraan tiba-tiba putrinya, tetapi merasakan secercah harapan di dadanya. Perlahan-lahan, anak-anak mulai beradaptasi dengan pengasuh mereka. Ini terjadi karena Dewi sabar dan menahan banyak perlakuan buruk, pemberontakan, dan teriakan. Alih-alih balas berteriak atau menyerah seperti yang lain, ia tetap sabar, menghitung sampai 3, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba mengatasi apa yang di lubuk hati menyakiti mereka, kehilangan ibu mereka. Ia mengadakan malam cerita tentang ibu mereka, meminta sang ayah untuk menceritakan kenangan indah, momen-momen bahagia. Ia membuat album foto untuk setiap anak dengan gambar ibu mereka yang bisa mereka simpan. Ia mengajari mereka bahwa normal untuk merasa rindu, bahwa normal untuk menangis, bahwa ibu mereka akan selalu ada di hati mereka. Tetapi saat ia menyembuhkan luka-luka keluarga itu, sebuah kisah cinta akan segera lahir, dan itu adalah sesuatu yang sangat tak terduga. Dewi kemudian memanfaatkan hari libur dan fakta bahwa anak-anak akan berada di rumah untuk mengundang Banyu dan anak-anak ke sebuah pesta rakyat di kampung tempat ia tinggal. Itu akan menjadi pesta dengan makanan khas Indonesia, banyak tarian, warna-warni, musik live, dan orang-orang dari segala usia merayakannya bersama. Banyu awalnya ragu-ragu, khawatir bagaimana anak-anak akan bereaksi terhadap lingkungan yang begitu berbeda dari kemewahan yang biasa mereka alami. Tetapi Dewi bersikeras, ini akan baik bagi mereka untuk melihat bagaimana orang lain hidup, bagaimana mungkin untuk bahagia tanpa banyak uang. Banyu menerima undangan itu. "Saya ingin berterima kasih atas kesabaranmu dengan anak-anakku," katanya, suaranya syarat dengan ketulusan. "Saya bingung, tersesat di lautan tanggung jawab. Dan bagi saya, sebagai seorang pria, ada masalah yang saya tidak tahu bagaimana cara membicarakannya dengan Kirana. Hal-hal tentang perempuan, perubahan tubuh, perasaan. Tapi syukurlah kamu muncul, dan banyak hal telah berubah selama bulan-bulan ini. Rumahku kembali memiliki tawa, kehidupan. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Dengan senyum malu-malu, Dewi berkata, "Saya tahu sulit bagi Bapak untuk memimpin segalanya sendirian. Pasti rumit menanggung beban sebanyak itu. Tapi anak-anak ini tidak jahat. Mereka hanya anak-anak yang menderita.
dan saya juga cukup nakal saat kecil, jadi saya mengerti mereka. Banyu pergi bersama anak-anak ke pesta itu dan bertemu langsung dengan orang tua Dewi, orang-orang sederhana dan ramah yang menyambut mereka dengan pelukan hangat dan senyum tulus. Ibu Dewi menyiapkan nasi tumpeng, sate ayam, dan gado-gado, dan ayahnya menawarkan minuman segar, mengobrol dengan antusias dengan Banyu tentang pertukangan dan konstruksi, menemukan kesamaan meskipun realitas mereka begitu berbeda. Anak-anak segera bergabung dengan yang lain untuk bermain, berlari tanpa alas kaki di jalan tanah, bermain bola, bermain peta umpet di antara rumah-rumah berwarna-warni. Dan remaja Kirana berinteraksi dengan gadis-gadis lain seusianya, akhirnya tampak seperti gadis normal, tertawa terbahak-bahak dan berfoto bersama. Pesta berlangsung hingga malam, dengan banyak kegembiraan, suara musik dangdut yang ceria mengiringi suasana, lampu-lampu pesta yang tergantung di antara rumah-rumah menciptakan atmosfer magis. Saat itulah sebuah lagu yang lebih ceria diputar dan semua orang menari. Dewi memanggil Banyu, "Ayo menari bersama kami." "Jangan malu-malu, saya payah dalam menari," katanya sambil tertawa canggung dan menggaruk tengkuknya. "Tidak pernah jago, istri saya selalu mengeluh." "Tidak masalah, di sini tidak ada yang menghakimi," jawab Dewi, menarik tangannya dengan kuat dan penuh tekad. Pada langkah-langkah pertama, ia malu dan canggung, menginjak kakinya sendiri dan kaki Dewi, tetapi ia membiarkan dirinya terbawa oleh kegembiraan yang menular dari lingkungan itu, oleh irama musik yang memikat. Tiba-tiba, ia melihat sekeliling khawatir, di mana anak-anak? Dan Kirana, Dewi tersenyum. "Mereka pergi ke kolam renang tiup yang ayahku siapkan di halaman belakang, percaya? Tapi tenang saja, orang tuaku mengawasi mereka." Dan Kirana sedang duduk dengan teman-temannya makan kue cubit dan bergosip. Semuanya baik-baik saja. Selama tarian, seorang bibi Dewi yang merasakan chemistry di antara keduanya untuk membantu memutar lagu yang lambat dan romantis. Dewi dan Banyu menari bersama untuk pertama kalinya tubuh mereka lebih dekat. Dan ketika mereka saling menatap mata, Banyu melihat bayangannya di pupil mata Dewi. Sesuatu yang berbeda melayang di udara, listrik yang membungkam kebisingan pesta di sekitar mereka, seolah-olah dunia berhenti berputar pada saat itu. Pesta berlanjut hingga larut malam, ketika Banyu akhirnya berkata, sambil melihat jam dan melihat sudah lewat jam 2 pagi, "Anak-anak saatnya pulang." "Sudah sangat larut." Anak-anak kecil itu memprotes serempak, "Ah jangan, kami mau tinggal lebih lama lagi. Tolong ayah biarkan kami. Kami tidak pernah bersenang-senang seperti ini." Ibu Dewi tertawa, berkata, "Bagaimana kalau kalian menginap di sini? Aku punya beberapa kasur baru yang aku dapat dari kerabat. Kalian bisa tidur di ruang tamu. Ruang tamu kami luas dan sejuk. Akan menjadi suatu kehormatan jika kalian ada di sini." Banyu ragu-ragu, memikirkan rumah mewah yang kosong menunggunya, tetapi melihat kegembiraan tulus di wajah anak-anaknya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat, ia menerima dengan terharu. "Baiklah, kita akan tinggal. Terima kasih atas keramahannya." Setelah semua orang nyaman di kasur di ruang tamu, selimut tipis menutupi mereka dan napas anak-anak menjadi semakin lambat, dan dalam saat kampung itu tenggelam dalam keheningan, Dewi dan Banyu berada di teras depan, di bawah cahaya kekuningan dari tiang lampu yang berkedip sesekali. Di antara tawa dan percakapan santai tentang masa kecil, tentang mimpi lama dan rencana masa depan, suasana menjadi lebih intim. Tiba-tiba Banyu mendekat dan, dengan lembut menyentuh wajah Dewi, jari-jarinya menelusuri garis rahangnya. Dewi merasakan jantungnya berdebar kencang, kakinya menjadi lemas. Dan di sana, pada dini hari yang tenang itu, saat anak-anak tidur dan dunia seakan berhenti hanya untuk mereka, keduanya tersesat dalam ciuman lembut dan penuh gairah, sebuah ciuman yang menyegel sesuatu yang baru dan menakutkan. Setelah ciuman di teras, jantung Dewi berdebar kencang, tetapi rasa takut menyelimutinya seperti gelombang dingin. Kenyataan menghantamnya seperti seember air es. Dia adalah bosnya, seorang miliuner yang berkuasa, pemilik sebuah kerajaan, dan dia hanyalah pengasuh, seorang gadis sederhana dari kampung yang baru saja lulus SMA. Apa yang mungkin diinginkannya darinya selain petualangan sesaat? Ia segera menjauh, bergumam dengan suara gemetar, "Sebaiknya aku tidur." "Selamat malam." Banyu, terkejut dengan reaksi tiba-tiba itu, berdiri terpaku, mengawasinya menghilang di koridor gelap. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ciuman itu hanyalah dorongan sesaat, buah dari kesepian yang ia rasakan sejak kehilangan istrinya dan momen magis pesta itu. Tetapi sesuatu di dalam dirinya tahu sebaliknya. Tahu bahwa ciuman itu berarti lebih dari itu. Pada hari-hari berikutnya, ketegangan terasa di udara rumah mewah itu. Dewi mencoba bersikap wajar,
fokus pada anak-anak dan tugas sehari-hari. Tetapi tatapan yang saling mereka lemparkan mengkhianati perasaan yang tumbuh yang keduanya coba sembunyikan. Banyu mengamatinya secara diam-diam saat ia bermain dengan anak-anak, mengagumi kesabaran dan dedikasinya. Dewi merasakan tatapan Banyu padanya dan harus berjuang agar tidak tersipu. Ciuman kedua terjadi secara tak terduga. Setelah hari yang panjang dan melelahkan bersama anak-anak, di mana semua yang bisa salah menjadi salah, Banyu menawarinya tumpangan sampai ke kampungnya, mengatakan bahwa sopir sedang libur dan ia sendiri yang akan mengantarnya. Perjalanan itu hening, tetapi keheningan yang syarat dengan kata-kata yang tak terucapkan, tatapan curi-curi, tangan yang hampir bersentuhan di tuas persneling. Ketegangan seksual hampir bisa dirasakan di dalam mobil mewah itu. Ketika mobil berhenti di depan rumah sederhananya, kontras yang mencolok dengan kendaraan impor, Dewi melepaskan sabuk pengamannya, siap untuk keluar dan mengakhiri momen siksaan manis itu. Tetapi Banyu dengan lembut memegang lengannya, jari-jarinya yang hangat di atas kulitnya. Tunggu, gumamnya dengan tatapan terpaku padanya, intens dan rentan. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku memikirkanmu sepanjang waktu. Aku mencintaimu Dewi, dan aku tahu ini gila. Aku tahu kita dari dunia yang berbeda, tapi aku tidak bisa menyangkal apa yang aku rasakan. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya sebelum Banyu menariknya dengan lembut ke dalam ciuman yang dalam dan tulus, yang menyegel janji diam yang telah dibuat oleh tatapan mereka selama berhari-hari. Ia keluar dari mobil dengan wajah berseri-seri, wajahnya diterangi oleh senyum yang tidak bisa ia sembunyikan, melayang sampai ke pintu rumahnya. Tetapi tidak semuanya akan indah. Beberapa hari kemudian, saat Dewi bermain dengan anak-anak di taman yang cerah, bel pintu rumah mewah berbunyi, suara melengking yang memecah harmoni sore yang sempurna. Asisten rumah tangga pergi untuk membuka dan beberapa detik kemudian mengumumkan dengan suara aneh, "Tuan Banyu, ada tamu untuk Tuan." Ia muncul di ruang tamu dan berhadapan dengan sosok dari masa lalu, Kartika Sari. Elegan seperti biasa, mengenakan gaun biru tua canggih yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, perhiasan mahal berkilauan di leher dan pergelangan tangannya, dan membawa senyum percaya diri di bibir merahnya. Ia adalah teman keluarga sejak kecil. Kartika selalu memiliki minat tersembunyi pada Banyu dan sekarang setelah ia duda dan rentan, ia bertekad untuk menaklukkannya dengan cara apapun dan tidak akan membiarkan seorang pengasuh yang tidak berarti menghalangi rencananya. "Kartika," kata Banyu, terkejut tetapi sopan seperti biasa. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sudah lama tidak bertemu. Ia berjalan ke arahnya dengan langkah lembut dan diperhitungkan, memeluknya dengan cara yang terlalu intim, menekan tubuhnya ke tubuh Banyu dan membiarkan parfum mahalnya menyelimutinya. "Aku merindukanmu, Banyu. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku memutuskan untuk mengunjungimu dan melihat bagaimana kabarmu. Lagi pula, tidak mudah mengurus 5 anak sendirian. Pasti melelahkan," katanya dengan tatapan licik yang tidak mencapai matanya yang dingin. Sementara mereka berbicara, Dewi mengamati dari jauh melalui jendela, merasakan ketidaknyamanan yang semakin besar di perutnya. Jelas bahwa Kartika ada di sana dengan niat tersembunyi. Cara ia menyentuh lengan Banyu, cara ia tertawa terlalu keras pada leluconnya. Kartika segera menyadari kehadiran Dewi dan dengan senyum paksa dan merendahkan, mendekat seperti predator mendekati mangsanya. "Dan kamu pasti pengasuhnya kan?" katanya dengan nada sedikit merendahkan, menatap Dewi dari atas ke bawah dengan penghinaan yang nyaris tidak disembunyikan. Dewi mempertahankan postur tubuhnya, mengangkat dagunya, dan menjawab dengan tenang, "Ya, saya Dewi." Kartika tersenyum, tetapi matanya membawa aura tantangan murni. "Pasti rumit mengurus begitu banyak anak yang sulit. Kuharap kamu bisa mengatasinya. Lagi pula, kudengar beberapa pengasuh telah datang ke sini sebelum kamu," katanya meninggalkan sindiran beracun di udara bahwa Dewi tidak lebih baik dari yang lain. Sejak hari itu, Dewi menyadari bahwa kehadirannya di rumah itu tidak akan lagi luput dari perhatian. Kartika bersedia melakukan apa saja untuk menjauhkannya dari Banyu dan kehidupan anak-anak, dan perang baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya ditandai oleh perang dingin, campuran ketegangan dan kecurigaan. Kartika mulai sering muncul di rumah mewah itu, selalu dengan alasan yang berbeda. Membawa permen untuk anak-anak, menawarkan bantuan dengan dokumen, mengundang Banyu untuk makan malam bisnis. Dewi merasakan beban mata Kartika mengawasi setiap gerakannya, setiap interaksinya dengan Banyu, tetapi mencoba berkonsentrasi pada anak-anak dan pekerjaannya, mengabaikan kehadiran mengancam saingannya. Namun situasi menjadi di luar kendali.
Pada suatu sore Sabtu yang cerah, ketika semuanya tampak harmonis dan anak-anak bermain dengan gembira di halaman, Dewi memutuskan untuk menyiapkan jus sehat untuk anak-anak, campuran buah-buahan yang mereka sukai setelah bermain. Ia selalu waspada terhadap batasan makanan, terutama dengan Bima kecil, yang baru berusia 5 tahun, yang memiliki alergi kacang parah yang bisa berakibat fatal. Ia mengatur semuanya dengan sangat teliti, mencuci buah-buahan, memotongnya menjadi potongan-potongan, meninggalkan jus di dapur saat ia harus ke kamar mandi sebentar. Di saat singkat inilah Kartika Sari beraksi seperti ular yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Memanfaatkan ketidakhadiran Dewi dan memastikan tidak ada yang melihat, ia diam-diam mengambil segenggam kacang tanah giling yang ia temukan di lemari makanan ringan dan mencampurkannya dengan baik ke dalam teko jus. Mengaduknya dengan sendok dan memastikan tidak ada yang akan menyadari perubahan warna atau teksturnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tetap memasang wajah tenang, senyum puas di bibirnya. Beberapa menit kemudian, Dewi kembali dan menyajikan gelas-gelas berwarna-warni kepada anak-anak tanpa curiga apapun. Anak-anak bersemangat, meminum jus dan bermain, tertawa terbahak-bahak dan bercerita, tetapi tidak lama kemudian, Bima mulai merasa tidak enak badan. Wajah kecilnya dengan cepat menjadi merah dan bengkak, matanya berair, dan ia meletakkan tangan kecilnya di leher. Mencoba bernapas, mengeluarkan suara melengking dan menakutkan yang membelah udara seperti pisau. "Ya Tuhan, Bima!" teriak Dewi panik, tidak tahu harus berbuat apa, dunianya runtuh dalam hitungan detik. Kartika melihat adegan itu berlangsung persis seperti yang direncanakan, mendekat dengan cepat dan berkata dengan ketenangan dan keprihatinan palsu, "Dia tercekik. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang, cepat." Tanpa berpikir dua kali, Kartika menggendong anak itu dan berlari ke mobil. Dengan Dewi yang putus asa ikut serta, jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan meledak. Di rumah sakit, Bima menerima pertolongan pertama tepat waktu, suntikan epinefrin yang menyelamatkan hidupnya, dan keluar dari bahaya setelah beberapa jam tegang di unit gawat darurat. Dewi, saat manapun, merasa sangat buruk, rasa bersalah menggerogotinya dari dalam, mencoba memahami bagaimana itu bisa terjadi jika ia sudah sangat berhati-hati. Ketika mereka kembali ke rumah mewah, hari sudah mulai gelap, Banyu menunggu di ruang tamu, cemas dan pucat berjalan mondar-mandir. Dengan Bima tertidur di pelukannya setelah minum obat, ia menatap langsung ke arah Dewi dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan. Sebelum Dewi bisa mengatakan apa-apa, Kartika maju meletakkan tangan lembut di bahu Banyu. Itu mengerikan, Banyu. Anak itu minum jus dan langsung mengalami serangan alergi. Mengerikan melihat wajahnya menjadi ungu. "Untung aku ada di dekatnya untuk membantu membawanya ke rumah sakit tepat waktu," katanya. Melontarkan pandangan celaan terselubung pada Dewi, seolah-olah Dewi bersalah atas kelalaian serius. Dengan hati yang pedih dan air mata membakar matanya, Dewi mencoba menjelaskan, "Banyu, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku sangat berhati-hati dengan semuanya, aku memeriksa bahan-bahannya 3 kali, aku tidak akan pernah memasukkan apapun yang bisa menyakiti Bima. Bapak tahu betapa aku mencintai anak-anak ini." Banyu menarik napas dalam-dalam, menatap putranya yang tertidur di pelukannya, begitu kecil dan rapuh. "Dewi, aku akan menidurkan Bima dan nanti kita bicara," katanya, meninggalkan ruangan tanpa ekspresi yang jelas di wajahnya, meninggalkan keheningan yang berat di belakang. Kemudian, ketika ia kembali menuruni tangga perlahan, ia tampak lebih tenang, tetapi lelah. "Dengar, kecelakaan bisa terjadi. Aku tahu kamu berhati-hati, tapi mungkin hari ini kamu sedang lengah. Yang penting adalah Bima diselamatkan tepat waktu berkat Kartika. Tapi tolong, lain kali lebih berhati-hati ya. Anak-anak bergantung padamu," katanya dengan senyum lembut mencoba meredakan ketegangan, tetapi masih terasa jauh. Dewi, yang masih terguncang dan merasa telah mengecewakan pria yang dicintainya, menjawab dengan pelan, "Baik, Pak, saya janji. Ini tidak akan pernah terjadi lagi." Tetapi kedamaian masih jauh dari kembali, dan Dewi merasa bahwa Kartika sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, saat Dewi bermain dengan anak-anak di taman yang cerah, mencoba melupakan trauma hari sebelumnya, Kartika merancang rencana kejam lainnya. Ia melihat bahwa Dewi telah menempatkan anjing keluarga, seekor Golden Retriever bernama Max, di kandangnya di belakang halaman dan menutup pintu pagarnya dengan baik menggunakan kait. Memanfaatkan momen kelengahan saat Dewi masuk untuk mengambil air, Kartika diam-diam melepaskan kait kandang dan membuka gerbang yang menuju ke jalan yang ramai, membiarkannya terbuka lebar. Beberapa menit kemudian,
Anjing itu berlari kencang ke arah jalan yang berbahaya, menggonggong dengan gembira tanpa menyadari bahaya. Anak-anak mulai berteriak dan menangis, ketakutan dan putus asa. "Max kabur! Dia lari jauh! Nanti ketabrak mobil!" teriak salah satu gadis panik. Dewi berlari ke depan rumah, merasakan kepanikan meningkat dan kakinya hampir lemas, melihat anjing kesayangan itu berlari ke arah mobil. Anak-anak yang lebih kecil menangis terseduh-seduh saat ia mencoba memanggil anjing itu kembali, meneriakkan namanya. Banyu muncul di gerbang dari kantor, mencoba memahami semua kebingungan itu. "Tapi aku bersumpah aku sudah menutup pintu kandangnya. Aku selalu memeriksa 2 kali," kata Dewi, hampir menangis, suaranya putus asa. Kartika muncul di belakang, berpura-pura sangat khawatir. "Kasihan Dewi, sepertinya kamu sangat lengah akhir-akhir ini. Pertama Bima, sekarang Max. Kamu baik-baik saja?" Gumamnya dengan nada rendah, cukup agar hanya Dewi yang mendengarnya. Senyum kejam di bibirnya. Banyu berhasil menangkap anjing itu dengan bantuan salah satu tetangga yang melihatnya berlari, tetapi ia mulai curiga dengan kesalahan beruntun Dewi. Bayangan keraguan ditanamkan di benaknya. Dan begitulah, tanpa ada yang tahu kebenarannya, Kartika terus menyabotase Dewi, bertekad untuk menjauhkannya dari Banyu dan anak-anak dengan cara apapun, tidak peduli konsekuensinya. Tetapi yang terburuk, yang membuat Banyu berdebat serius dengan Dewi, adalah ketika Kartika menjalankan rencananya yang paling kejam dan terencana. Pagi itu, saat sarapan, Kartika dengan santai mengumumkan sambil mengoleskan mentega pada roti panggang, "Yah, liburanku hampir berakhir. Sebentar lagi aku kembali ke rutinitasku di New York. Tapi aku ingin memanfaatkan hari-hari terakhir ini bersama kalian, terutama denganmu, Banyu," katanya, melontarkan senyum halus dan melirik Dewi dari sudut matanya dengan superioritas. Banyu tersenyum sopan, tetapi tatapannya tampak hilang dalam pikiran yang bingung. Dewi di latar belakang mengatur sarapan anak-anak, mendengarkan percakapan itu tanpa mengatakan apa-apa, hanya mengamati dengan perut mual. Dalam suasana tegang inilah Kartika menyusun rencananya yang paling berisiko dan berbahaya. Keesokan harinya, hari Kamis yang hujan, saat Dewi membawa anak-anak yang lebih kecil ke taman bermain dalam ruangan di mall agar mereka bisa bermain meskipun cuaca buruk, Kartika tinggal di rumah mewah bersama Kirana, yang sedang dihukum karena tidak mengerjakan tugas sekolah untuk ketiga kalinya berturut-turut. Kartika melihat peluang sempurna untuk rencana jahatnya. Ia pergi ke kamar Kirana, membawa segelas jus dan berpura-pura bersimpati seperti seorang ibu. "Tahu tidak, Kirana, aku tahu betapa membosankannya terkunci di sini sementara semua orang bersenang-senang di luar. Hidup terlalu singkat untuk disia-siakan seperti ini. Kenapa kamu tidak keluar sebentar dan menikmatinya?" Bisiknya dengan suara licik. Kirana menatapnya, curiga dengan kebaikan yang tiba-tiba. "Tidak bisa, ayahku akan marah lagi." "Dan Dewi juga." Kartika kemudian tersenyum, memainkan kartu terakhirnya dengan jahat. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku bahkan akan melindungimu jika ada yang bertanya. Bagaimana kalau pergi ke kolam renang untuk berjemur? Pergilah ke sana dan tunggu aku. Nanti aku akan mengantarmu kemanapun kamu mau. Bagaimana kalau ke mall? Kita bisa membeli pakaian yang kamu inginkan itu," katanya dengan senyum palsu. Remaja itu ragu-ragu, keinginan untuk bebas bertarung dengan rasa kewajiban, tetapi menyerah pada godaan setelah beberapa menit. Kartika membawa Kirana ke area kolam renang, diam-diam melepaskan penutup pelindung yang seharusnya selalu terpasang di atas air untuk keamanan, dan meninggalkan Kirana sendirian di sana, di dekat tepi yang licin. "Aku akan mengambil kunci mobil dan tasku, tunggu di sini sebentar ya," kata Kartika sebelum menjauh, tersenyum di balik kepura-puraannya. Rencananya berjalan dengan sempurna. Sendirian dan bosan, Kirana duduk di dekat tepi yang basah, bermain dengan air dingin dengan jari-jari kakinya. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat dan terencana di punggungnya, kekuatan yang membuatnya benar-benar kehilangan keseimbangan. Tidak bisa berenang dengan baik dan panik, ia jatuh ke bagian dalam kolam dan mulai meronta-ronta putus asa. Menelan air, teriakannya teredam oleh air yang menelannya. Lengannya memukul-mukul permukaan air dengan panik, mencoba berpegangan pada sesuatu, apapun. Dewi, yang baru saja kembali dari taman bermain dengan anak-anak dan masih di gerbang menutup mobil van, mendengar teriakan teredam dan putus asa datang dari belakang. "Tolong, siapapun, tolong aku!" Tanpa berpikir sedetik pun, meninggalkan anak-anak di dalam van, ia berlari ke halaman belakang dan melihat Kirana tenggelam, kepalanya menghilang di bawah air. Ia melompat ke kolam dengan pakaian lengkap, air dingin menusuk kulitnya, dan dengan usaha luar biasa ia berhasil menarik remaja yang berat itu ke tepi.
Kirana batuk-batuk hebat, menangis ketakutan, gemetar hebat. Pada saat itu, Banyu muncul berlari dari rumah, terkejut oleh kebisingan dan teriakan anak-anak. Saat melihat putrinya basah kuyup, gemetar, pucat, dan hampir tak bernyawa di pelukan Dewi, ekspresinya berubah dari khawatir menjadi amarah murni. "Apa yang terjadi di sini?" teriaknya, suaranya menggema di seluruh taman. Dewi, yang masih terengah-engah dan batu air, menjawab, "Kami baru pulang dari Mal. Saat aku tiba, aku mendengar teriakan dan melihat Kirana tenggelam di kolam. Aku tidak tahu bagaimana dia keluar dari kamar." Kartika mendekat berlari dari rumah, berpura-pura kaget dan terkejut dengan sempurna, bahkan menutup mulutnya secara dramatis. "Aku melihat semuanya dari jendela, Banyu. Dewi meninggalkan Kirana sendirian di sini sebelum pergi dengan anak-anak lain. Aku pikir dia sedang menjaga Kirana, aku pikir aman meninggalkan mereka sendirian sebentar. Aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi." Banyu terdiam sejenak yang terasa seperti selamanya, wajahnya topeng kekecewaan dan kemarahan. "Kamu meninggalkan putriku sendirian di kolam renang dan pergi dengan anak-anak lain? Bagaimana kamu bisa begitu tidak bertanggung jawab?" tanyanya dengan suara dingin, menatap Dewi dengan mata yang tidak lagi mengenali wanita yang dicintainya. Dewi merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Banyu tidak seperti itu. Dia sedang dihukum di kamar. Aku tidak akan pernah membawanya ke dekat kolam sendirian. Banyu memotongnya, suaranya dingin seperti es. "Cukup, Dewi. Aku mempercayaimu dengan hal paling berharga yang kumiliki. Dan sekarang ini hampir berakhir dengan tragedi. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa anak-anakku untuk apapun di dunia ini. Kurasa lebih baik kamu istirahat dulu. Aku perlu memikirkan semua ini, tentang apakah kamu benar-benar orang yang tepat untuk merawat mereka." Kata-katanya seperti pukulan di perut. Dewi meninggalkan rumah mewah itu dengan hati yang hancur, basah kuyup, terhina, tanpa mengerti bagaimana semuanya bisa menjadi begitu salah, bagaimana pria yang mengaku mencintainya bisa begitu mudah percaya pada kebohongan. Kartika mengamati semuanya dari balkon atas, memegang segelas anggur merah, menikmati kemenangannya yang kejam, senyum puas di wajahnya yang jahat. Namun, ketika Kirana akhirnya sadar beberapa jam kemudian, pulih sepenuhnya dari ketakutan traumatis tetapi masih ketakutan, ia mencari ayahnya dan berkata, "Di mana Dewi? Dan di mana Kartika?" Sang ayah, yang masih khawatir dan bingung, duduk di tepi tempat tidurnya, menjawab dengan suara lelah, "Kartika sudah pulang. Dan soal Dewi, ya, setelah apa yang terjadi hari ini, kurasa aku harus memecatnya. Aku tidak bisa mengambil risiko." "Tidak, ayah." "Kenapa? Dia menyelamatkanku." Protes Kirana, duduk dengan cepat di tempat tidur, matanya terbelalak. "Sudah diputuskan." "Maaf, tapi aku harus melindungi kalian," jawabnya, tegas tetapi dengan hati yang berat. Kemudian Kirana menceritakan semuanya, kata-kata keluar dengan cepat dan putus asa. Ayah harus mendengarkanku. Itu salah Kartika, bukan Dewi. Dia menyuruhku keluar dari hukuman, bahwa aku bisa pergi kemanapun aku mau, bahwa dia akan melindungiku dan kita akan ke Mal setelah itu. Dia menyuruhku menunggunya di dekat kolam. Lalu, aku merasakan seseorang menendangku dengan keras ke dalam air, tapi saat aku berhasil menoleh ke belakang, aku tidak melihat siapa-siapa, orang itu sudah menghilang. Pasti dia yang mencoba membunuhku, ayah. Dia ingin menenggelamkanku. Banyu mendengarkan laporan rinci putrinya, dan potongan-potongan teka-teki itu akhirnya mulai menyatu di benaknya seperti teka-teki gambar yang suram. Ia berpikir selama beberapa menit dalam diam dan berkata, "Benar juga, sekarang setelah kupikir-pikir, setelah dia datang ke rumah ini untuk berkunjung, segalanya mulai menjadi sangat aneh. Semua kecelakaan ini dimulai ketika dia muncul." Gadis itu kemudian berkata, dengan air mata tulus di matanya, "Ayah, Dewi tidak akan pernah menyakiti kita. Dia benar-benar mencintai kita. Aku sangat menyebalkan pada awalnya, sangat jahat padanya. Aku menyiramnya dengan benda menjijikan itu, dan meskipun begitu dia tetap sabar, membelaku dari para pengganggu di sekolah datang ke pertunjukanku. Bawa dia kembali, minta maaf padanya. Aku sudah menganggapnya sebagai seorang ibu, dan aku tidak ingin dia pergi dari hidup kita." Bertekad dan merasa bersalah, sang ayah berkata, "Putriku, besok pagi ayah akan menyelesaikan ini, oke? Aku akan membawa Dewi kembali, dan aku akan membereskan urusan dengan Kartika." Setelah pergi ke rumah Dewi di kampung berwarna-warni keesokan paginya, ia memanggil, mengetuk pintu kayu yang usang, tetapi tidak ada seorang pun di rumah. Seorang tetangga tua, yang sedang menyiram tanaman, memberitahunya, mereka pergi ke ulang tahun kerabat di luar kota dan baru kembali besok sore.
Banyu berterima kasih dengan sopan dan kembali ke rumah. Kecemasan dan penyesalan menggerogotinya dari dalam, menghitung jam. Ia memarkir mobilnya di depan rumah mewah. Pikirannya masih kacau dengan pengakuan Kirana dan kesadaran betapa ia telah dimanipulasi. Ia merasa sangat buruk, seorang bodoh yang sempurna karena telah tidak adil pada Dewi, karena telah percaya pada kebohongan Kartika, karena telah menyakiti wanita yang dicintainya dan yang telah menyelamatkan putrinya. Saat turun dari mobil, ia melihat Kartika berdiri di depan pintu, bersandar pada pilar, berpakaian tanpa celah dengan gaun hijau zamrud dan membawa senyum palsu di bibir yang dicat. Banyu sayang, senang bertemu denganmu. Aku khawatir setelah semua yang terjadi kemarin dan memutuskan untuk mampir untuk menanyakan bagaimana keadaan. Apakah Kirana baik-baik saja? Katanya, mencoba terdengar manis dan keibuan, tetapi kepalsuannya jelas. Tetapi Banyu, dengan wajah lebih serius dari yang pernah ia lihat, tidak menanggapi nadanya. Ia melipat tangannya dan menatap langsung ke mata dinginnya. Khawatir? Ulangnya dengan sarkasme berat. Tahu tidak, Kartika, ada yang tidak beres dengan cerita ini. Sebenarnya, banyak hal yang tidak beres. Kartika, yang masih mencoba menjaga ketenangannya tetapi merasakan tanah bergerak di bawah kakinya, memaksakan senyum gugup. Apa yang kamu bicarakan, Banyu? Tanyanya, berpura-pura bingung. Banyu melangkah lebih dekat, menyerbu ruang pribadinya, suaranya rendah tetapi berbahaya. Kirana menceritakan semuanya padaku. Dia bilang kamu mendorongnya untuk keluar dari hukuman, berjanji akan membawanya ke Mal, dan meninggalkannya sendirian di kolam renang tanpa pengawasan. Lebih dari itu, dia merasakan seseorang mendorongnya ke dalam air. Kamu yang mencoba menenggelamkan putriku. Astaga, Kartika, kita adalah teman masa kecil. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Wajah Kartika menjadi pucat seperti kertas, darah meninggalkan pipinya, tetapi ia dengan cepat mencoba menenangkan diri, tertawa gugup. Banyu, kamu tidak bisa benar-benar percaya semua yang dikatakan seorang remaja pemberontak dan bermasalah? Kamu sendiri bilang dia sulit. Gadis itu kurang ajar, pemberontak, palsu, pembohong. Dia mungkin mengarang semua ini untuk mencari perhatian. Tetapi Banyu tidak lagi tertipu. Jangan berpura-pura tidak bersalah, Kartika. Dan jangan bicara seperti itu tentang putriku. Jangan berani-berani. Dan ini bukan hanya kata-kata Kirana, bukan. Tukang kebun Pak Tono melihatmu bersamanya di dekat kolam sebelum kecelakaan. Dia memberitahuku pagi ini bahwa ia melihatmu melepaskan penutup pelindung kolam dan meninggalkannya di sana sendirian sebelum masuk ke rumah. Dan ada lagi, cerita tentang jus bima yang menyebabkan reaksi alergi. Asisten rumah tangga memberitahuku bahwa kamu sendirian di dapur sesaat sebelum insiden itu. Apakah tidak ada campur tanganmu di situ juga? Dan anjing yang kabur? Kamu juga ada di rumah hari itu. Mata Kartika terbelalak, menyadari bahwa ia terpojok, akhirnya tanpa topeng untuk digunakan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu gila. Banyu melangkah lebih dekat lagi, posturnya yang menjulang tinggi mengintimidasinya. Kamu tahu persis apa yang aku bicarakan. Kamu membahayakanku, membahayakan nyawa anak-anakku, dan mencoba menghancurkan seseorang yang hanya membawa kebahagiaan dan kedamaian ke rumahku untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kamu memanipulasi segalanya, menyabotase Dewi, hampir membunuh putriku karena cemburu buta. Persahabatan kita, jika memang masih ada, berakhir di sini dan sekarang. Dan aku akan memastikan secara pribadi bahwa kamu tidak akan pernah lagi mendekati keluargaku. Jika kamu muncul di sini lagi, aku akan memanggil polisi dan menuntutmu atas percobaan pembunuhan. Sekarang, masuk ke mobilmu, tinggalkan propertiku, dan pergilah. Selamat tinggal, Kartika. Semoga Tuhan mengasihanimu. Keesokan harinya, dengan matahari terbit membawa harapan baru, Banyu menelepon Dewi segera setelah ia tahu Dewi telah kembali. Nada suaranya penuh penyesalan dan kerentanan. Dewi, tolong, aku perlu bicara denganmu. Anak-anak, Kirana, semua sangat merindukanmu. Sebenarnya, aku yang merindukanmu. Bisakah kita bicara? Aku perlu menjelaskan semuanya padamu. Dewi menarik napas dalam-dalam, menahan air mata sebelum menjawab dengan bermartabat. Aku tidak lari dari masalah, Banyu. Tidak pernah. Kalau begitu, kita bisa bicara. Ketika mereka bertemu di taman rumah mewah itu, tempat semuanya dimulai berbulan-bulan yang lalu, Banyu tidak ragu-ragu. Ia mendekatinya dari belakang saat Dewi melihat bunga-bunga dan memeluknya dengan kelembutan putus asa. Wajahnya terbenam di rambutnya. Aku sudah tahu semuanya. Kartika yang melakukan semuanya, semua sabotase, semua kecelakaan. Dia mengaku saat aku mengonfrontasinya. Maafkan aku karena telah meragukanmu.
Kurasa aku adalah orang bodoh yang buta. Maafkan aku karena tidak membelamu, karena telah percaya pada kebohongannya alih-alih mempercayai hatiku. Dewi, merasakan kehangatan pelukan dan penyesalan yang tulus, berbalik untuk menghadapinya dan menjawab dengan air mata mengalir, "Tidak, kamu bukan orang bodoh. Kamu hanya seorang ayah pelindung yang ingin melindungi anak-anak yang kamu cintai di atas segalanya. Dan sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Aku akan melakukan hal yang sama." Sambil tersenyum dengan mata berkaca-kaca, Banyu mengaku, "Rumah tanpamu menjadi kacau lagi, tapi lebih buruk, menjadi seperti rumah duka. Anak-anak menanyakanmu setiap hari." Kirana menangis di kamarnya. "Aku sangat ingin kamu kembali, tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai bagian dari keluarga kami. Untuk anak-anak dan, di atas segalanya, untukku karena aku mencintaimu." Bagaimana menurutmu? Mata Dewi dipenuhi air mata kebahagiaan murni. "Aku juga sangat merindukan kalian semua. Sangat. Aku rindu tawa, kekacauan, bahkan amukan mereka. Aku rindu dicintai." Dan begitulah, Dewi kembali ke rumah pada hari yang sama. Anak-anak memeluknya dengan kegembiraan yang tak terlukiskan, tertawa dan menangis pada saat yang sama, melompat-lompat di sekelilingnya seolah-olah ia adalah pahlawan yang telah kembali dari perang. Bahkan anjing Max menggonggong dengan gembira dan melompat padanya. Memanfaatkan momen yang sempurna, dengan seluruh keluarga berkumpul, Banyu berlutut di hadapannya dengan senyum penuh cinta dan haru, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Dewi, maukah kamu tinggal di sini selamanya? Menikahlah denganku. Aku juga bisa memberikan rumah baru yang nyaman untuk orang tuamu, agar mereka bisa dekat dengan kita." Dewi tersenyum, terharu hingga ke lubuk jiwa, tetapi berkata, "Aku yakin orang tuaku tidak akan pernah mau meninggalkan kampung itu. Itu adalah dunia mereka, dan mereka bahagia di sana. Tapi aku sangat ingin tinggal bersama kalian selamanya." Ia berhenti sejenak dengan haru, memegang tangannya, dan menambahkan, "Tahu tidak, mimpiku selalu menikah di pantai, tanpa alas kaki di atas pasir." Dengan suara ombak, Banyu tidak membuang waktu atau tenaga. Ia mewujudkan mimpi Dewi persis seperti yang selalu dibayangkannya, dan pernikahan itu berlangsung di sebuah pantai surgawi yang indah. Dengan suara laut mengiringi ya terpenting dalam hidup mereka, anak-anak berlari tanpa alas kaki di atas pasir. Bunga-bunga putih menghiasi segalanya, dan orang tua Dewi hadir dan menangis bahagia. Pasangan itu mulai hidup bersama, semakin saling mencintai, menemukan kembali cinta setiap hari. Anak-anak berseri-seri dan akhirnya damai dengan ibu baru yang diberikan oleh takdir, kesabaran, dan cinta sejati. Dan beberapa waktu kemudian, kebahagiaan menjadi lebih lengkap ketika Dewi hamil seorang bayi perempuan yang cantik, melengkapi keluarga dengan sempurna dan membawa lebih banyak cinta ke rumah yang dulu hanya berisi kemewahan dan kesepian, tetapi sekarang meluap dengan cinta, tawa, dan harapan di masa depan. Musik penutup yang menginspirasi. Narator, halo para pemimpi. Sungguh perjalanan yang emosional bagi Banyu dan Dewi. Kisah mereka menunjukkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa dalam luka kehilangan dan kesepian, cinta memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan membangun keluarga baru. Kita melihat kesabaran dan kekuatan seorang wanita sederhana yang, dengan hati yang besar, menghadapi ketidakpercayaan dan kejahatan, tidak pernah kehilangan harapan untuk membawa kegembiraan dan dicintai, serta perjalanan seorang pria yang tersesat di tengah duka dan tanggung jawab sebuah kerajaan, berani membuka hati dan rumahnya untuk melihat esensi sejati dari kepedulian dan cinta. Mereka mengingatkan kita bahwa sebuah keluarga tidak hanya terbuat dari ikatan darah, tetapi dari kesabaran, kasih sayang, dan keberanian untuk memulai kembali. Sekarang giliranmu. Momen mana yang paling berkesan bagimu? Ketangguhan Dewi saat kembali setelah dihina pada hari pertama? Adegan di mana ia membela Kirana dari para pengganggu di sekolah? Atau ciuman pertama di teras saat pesta di kampung yang mengubah segalanya? Ceritakan di kolom komentar ya. Bagikan cerita ini agar lebih banyak orang percaya pada kekuatan kesempatan kedua dan sarankan tema untuk video kami berikutnya. Sampai jumpa lagi, di mana kita akan membuktikan sekali lagi bahwa cinta adalah kekuatan paling revolusioner di alam semesta.